Dataran tinggi di Pulau Bawean memiliki ketinggian sekitar 700 meter dari permukaan laut. Wilayah pegunungan ini sangat subur dan memiliki potensi besar dikembangkan untuk lahan pertanian. Nah, ini saya sama Pak Mujib dan teman-teman, ini kita mau cek kebun ladang Pak Mujib. Ini kalau misalnya dilihat, perbandingan jalurnya aja deh, jalurnya lumayan ekstrim, klasifikasinya lumayan ekstrim kalau menurut saya. Tapi di beberapa daerah mereka lilit rantai, Pak. Oh, Ini enggak ya? iya enggak. Karena masih ada campur dengan semen, tadi Pak Mujib bilang masih bisa dorong. Nah, ini kalau misalnya lihat, ini sekeliling, ini lumayan tinggi nih, daerah pegunungan Gunung Teguh. Nah, ini kalau misalnya dilihat, hutannya lebat, cukup rapat. Nah, ini perbatasan langsung dengan hutan negara. Ini kita menuju langsung Iya. ke kebun Bapak. Ayo. Masyarakat Gunung Teguh paling aktif mengelola dataran tinggi di Pulau Bawean. Namun kebanyakan tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman perkebunan, antara lain cengkeh dan lada. Lada sendiri tergolong tanaman baru di pulau kecil ini. Namun siapa menyangka, tanaman khas Indonesia Timur ini rupanya dapat tumbuh dengan subur di wilayah ini. Nah, selain pesisirnya yang indah, perkebunan di Bawean ini juga mapan. Nah, jadi kalau misalnya ini dilihat saya sama Pak Mahaji nih, ini di kebunnya Bapak. Ini kebun ditanamnya tanam merica. Kalau lihat pohonnya belum panen, sekarang sih belum panen, tapi ini adalah kegiatan maintenance-nya. Jadi dalam 1 atau 2 bulan sekali, pohon ini tidak boleh dibiarkan terlalu tinggi, karena kalau dia sudah, ini atas-atasnya sudah tumbuh daun seperti ini, nanti tidak ada buahnya, atau kalaupun ada, tidak ada isinya. Nah, jadi dia harus tetap setinggi-tinggi ini aja, tidak boleh terlalu tinggi. Jadi ini kita buang daun atas, sembari kalau misalnya ada yang sudah matang, ada yang sudah bisa kita ambil, sekalian dipanen yang sudah merah-merah. Kebun masyarakat Gunung Teguh dapat diibaratkan sebagai kebun rintisan. Karena sebelumnya pulau ini hanya didominasi oleh tanaman pangan. Sangat sedikit warga yang berinisiatif menanam komoditas perkebunan. Jika ini terus dikelola dengan gigih, bukan mustahil hasil pertanian Pulau Bawean dapat berkembang lebih pesat dan beragam. Nah, jadi kalau misalnya mau diambil, itu ada patokannya, yang penting dia sudah ada buahnya yang warna merah. Jadi walaupun ini kayak gini, masih banyak yang hijau, tapi kalau udah ada satu aja ya Pak, mau merah, mau kuning, itu sudah harus diambil. Nah, ini biasanya yang bisa diambil adalah pohon lada yang sudah berumur 2 tahun. Lalu setiap tahunnya akan berulang 1 kali panen. Kalau misalnya dilihat, nah ini pakai tagar hidup ya Pak? Iya. Nah, tahu kan tagar itu? Nah, tagar itu biasanya pohon ininya, karena dia tanamannya merambat ya Pak, merambat ke atas. Bagus tagar hidup kah tagar mati? Yang lebih bagus tajar hidup. Tagar hidup ya? Semuanya ada kekurangan kelebihannya. Apa tuh Pak? Nah, kekurangannya kalau tajar hidup itu pupuk bisa dimakan oleh tajar. Nah, dan mangkasnya harus 2 bulan sekali harus dipangkas. Ya, ya. Jadi membutuhkan pekerjaan Lebih ya? pekerjaan lebih. Kalau tajar mati kelebihannya ya di situ pupuk itu nggak dimakan oleh tajarnya. Nah, cuma dimakan sama ladanya. Dan tidak memangkas setiap bulan. Kekurangannya kalau tajar mati, kalau musim kemarau terlalu panas, akhirnya ya perkembangan ladanya itu kurang bagus. Kurang bagus ya. Nah, ini lihat nih. Ini daun tajarnya nih, bukan ladanya, jadi beda. Ini yang lada, yang ini tajar. Tajar itu seperti batang penopang lah ya Pak ya. Penopang. Secara geografis, Pulau Bawean sejatinya tidak termasuk dalam peta tanaman lada di Indonesia. Dari persinggungan dengan masyarakat lain di perantauan, terciptalah kebun lada yang kini mulai menjadi sandaran perekonomian warga. Bah, nah ini untuk jadi proses dibikin menjadi lada putih perlu direndam dulu selama 15 hari, lalu dijemur di panas matahari lebih kurang 4 hari.
begini nih hasilnya. Jadi ini walaupun belum masuk musim panen, tapi setiap kita ke kebun, kita pangkas pohon ladanya. Nah, yang sudah merah-merah begini nih emang harus diambil sebelum kita keduluan sama burung. Nah, ini abis ini mau ambil kolang-kaling. Iya, di sebelah kebun. Asik. Kita abis ini ambil kolang-kaling. Yuk. Nah, nih, ini termasuk jenis palem-paleman, sama seperti kelapa juga. Nah, mereka berdua nih, kolang-kaling dan kelapa ini yang paling banyak pemanfaatannya di kita. Nah, tapi memang kalau kolang-kaling ini dia tidak bisa ditanam, biasanya tumbuh dengan liar. Jadi kalau misalnya kita memang mau cari kolang-kaling itu jadi memang harus muter dulu. Nah, ini kebetulan ada. Masih muda-muda, tapi memang kolang-kaling itu diambilnya yang muda. Kalau yang tua dimakan apa, Pak? Dimakan musang. Lagian juga kalau yang tua keras ya. Keras. Di Pulau Bawean, populasi tanaman aren masih sangat melimpah. Saat ini pemanfaatannya masih sebatas untuk disadap air niranya dan diambil kolang-kalingnya. Pohonnya masih tetap tumbuh liar di segenap penjuru pulau. Ini dapat menjadi komoditas penting di masa mendatang, seiring terbukanya jalur perdagangan batang dan ijuk aren dengan daerah lain. Ih. Jangan kena getah ya. Iya. Ini kalau kena getah gatal. Nah, ini memang pas nih sama yang kita cari. Jadi yang dicari itu memang yang masih muda seperti ini, belum ada bijinya. Baunya asam ya kalau belum diapa-apa ya. Iya, Ya. sama-sama. Karena ini memang tidak dimakan langsung. Ini biasanya memang diolah, direbus betul. Lalu nanti biasanya campur es ya, Pak ya. Iya, dicampur Es dengan ya. es. Oke. Mari kita loading. Kita pulang. Yuk. Berinteraksi dengan masyarakat petani Gunung Teguh memberi pemahaman baru kepada saya bahwa noktah kecil di tengah laut Jawa ini sejatinya memiliki beragam potensi yang masih dapat dikembangkan. Tentunya jika masyarakat Pulau Bawean tergerak untuk mengelola rumah mereka ini bersama-sama. Ini emang luar biasa banget nih di sini nih. Di Desa Gunung Teguh ini, Bawean Tengah nih, memang perjalanan ke kebunnya seperti itu. Tapi dulu lebih parah lagi, dulu jalan kaki ya Pak. Bayangin, jalan kaki, walaupun sejauh itu kebunnya, kalau ditarik garis lurus 4 km, tapi lihat hasilnya. Nih tadi nemu nih, duren montong tumbuh di sini. Rasanya enak banget. Jadi sebenarnya mau seperti apapun medannya, asal kita terus usaha, ikhlas-ikhlas aja ya Pak jalannya ya Pak ya. Ada aja ya.